Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan jaringan saraf tiruan. Dan pada sebelumnya kita sudah mengenal tentang jaringan dari Mikulov-Pitts. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan jaringan yang lain, ya, model jaringan yang lain, yaitu model Hebb atau yang terkenal dengan Hebbian rule. Nah, ini merupakan salah satu bentuk model, ya, yang sederhana juga, akan tapi sudah ada perkembangan atau ada modifikasi atau ada perbaikan daripada ketika kita menggunakan model Mikulov-Pitts. Karena kita tahu model Mikulov-Pitts ini, gitu kan ya, merupakan model di mana kita akan menentukan bobot dan yang lainnya itu bersifat trial error, kan seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana bentuk dari model Hebb. Nah, model Hebb ini diusulkan pertama kali oleh Donald Olding Hebb pada tahun 1949, ya, di mana model Hebb ini merupakan perkembangan dari model Mikulov-Pitts. Jadi masih ada kaitannya dengan bentuk atau neuron dari Mikulov-Pitts. Nah, model Hebb ini merupakan awal model jaringan tertua yang menggunakan paradigma pembelajaran terawasi. Kita tahu bahwa dalam jaringan saraf tiruan itu ada dua paradigma pembelajaran. Yang pertama yaitu ada supervised learning dan yang kedua ada unsupervised learning, gitu ya. Nah, model Hebb ini masuk ke supervised learning. Proses pembelajaran dilakukan dengan langkah memperbaiki nilai bobot dan bias secara kontinu, di mana bobot dan bias akan dihitung secara otomatis tanpa ada kegiatan trial and error. Nah, kalau trial and error itu kan pada neuron Mikulov-Pitts. Nah, secara arsitektur jaringannya, model Hebb-nya ya, kalau misalkan kita tahu di sini ada suatu input gitu ya, X1, X2 itu menjadi input, maka setiap masing-masing input akan memiliki bobot. Nah, di mana X1 akan berkorespon dengan bobot W1, kemudian X2 berkorespon dengan bobot W2. Nah, kemudian kita juga akan memiliki summation function-nya gitu ya. Nah, berbeda ketika kita berbicara dengan Mikulov-Pitts. Kalau Mikulov-Pitts itu tidak ada biasnya. Akan tetapi kalau pada model Hebb ini sudah diperkenalkan dengan istilah bias. Nah, di mana summation function-nya sama, yaitu net sama dengan gitu ya, sigma dari XI dikalikan dengan WI, berarti input dikalikan dengan bobot, akan tapi ditambah dengan biasnya. Nah, kalau kita berbicara tentang bias, berarti mungkin ya, di situ apakah ada suatu kemelencengan atau ada suatu error seperti itu. Nah, dari summation function sini kemudian akan kita bawa menuju ke activation function. Nah, activation function di sini fungsi aktivasinya gitu ya, atau fungsi transfernya gitu ya, maka fnet gitu ya, harapannya akan keluar sesuai dengan output yang diharapkan. Berarti kalau kita berbicara tentang paradigma pembelajaran tentang supervised learning gitu ya, artinya pembelajaran terawasi, maka kita akan memiliki suatu nilai output atau target yang akan dituju sudah jelas akan kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian algoritma dari metode Hebb ini ya, atau dari model Hebb ini, yang pertama kita akan melakukan inisialisasi nilai bobot dan bias. Biasanya kita inisialisasinya atau kondisi awalnya bobotnya kita kasih 0 ya. Tapi apakah boleh tidak 0? Boleh-boleh saja. Akan tapi kita biasanya untuk mempermudah dalam perhitungan kita kasih bobot 0, biasnya pun juga 0. Kemudian yang langkah kedua, untuk setiap pasangan input dan output, nah output ini target gitu ya, akan dilakukan suatu langkah-langkah di mana kita akan melakukan set unit input di mana XI itu sama dengan SI gitu ya. Kalau kita berbicara SI berarti ini merupakan kondisi
inputnya gitu ya. Kemudian kita akan melakukan set unit output gitu ya, YJ sama dengan TJ, itu sama dengan J-nya dari 1 hingga ke M gitu ya, di mana kalau YJ ini sama dengan T target gitu ya. Nah, nanti seperti apa prosesnya? Baru kita akan menuju ke langkah ketiga, yaitu kita memperbaiki bobot, di mana bobot baru itu akan kita dapatkan dari bobot lama ditambah dengan nilai input dikalikan dengan nilai output-nya. Nah, kemudian kita perbaiki bias, di mana bias ini merupakan bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan Y. Y ini merupakan nilai dari targetnya. Nah, sehingga kita akan bisa melakukan suatu proses gitu ya. Berarti kita harus membuat suatu kondisi awalnya dulu, bobot yang kita berikan seperti apa. Biasnya juga bagaimana. Baru kita akan mengeset unit dari setiap input, kemudian unit outputnya, kemudian kita perbaiki bobot, barulah kita juga perbaiki biasnya. Nah, untuk lebih mempermudahnya, coba kita lihat. Nah, misalkan diminta buatlah suatu model neuron jaringan HEP gitu ya, untuk mengenali pola fungsi logika N. Jika direpresentasikan, input dan outputnya adalah bipolar. Nah, kalau berbicara tentang bipolar, maka nilainya adalah negatif 1 dan 1, kayak gitu. Berarti dia akan bernilai salah kalau negatif 1 dan bernilai benar jika 1, gitu ya. Nah, kalau N itu kan berarti keduanya betul, baru akan bernilai benar, kan gitu. Maka dari tabel kebenarannya, kita akan dari tabel kebenaran logika N ini akan kita dapatkan gitu ya. Ketika X1-nya min 1 artinya dia salah, X2 min 1 juga salah, maka hasilnya pun juga negatif 1. Kemudian kalau X1-nya negatif 1, X2-nya 1, maka tetap negatif 1. Kemudian X1-nya 1, X2-nya negatif 1, juga negatif 1. Dan ketika 1, 1, maka hasilnya 1. Nah, bagaimana gitu ya caranya nanti model suatu jaringan HEP ini gitu ya akan mampu mengenali logika N ini. Jadi ketika nanti diberikan input X1 gitu ya, misalkan min 1, kemudian X2-nya juga negatif 1 gitu ya, maka nanti akan mengenali kalau menggunakan metode HEP ini bahwa hasilnya pun juga harus negatif 1. Nah, langkahnya bagaimana? Mari kita lihat. Pertama, pastinya kita akan membentuk suatu arsitektur jaringannya dulu untuk mempermudah. Nah, arsitektur jaringannya isinya siapa? Inputnya kan ada X1 sama X2, gitu ya. Maka dari masing-masing X1 dan X2 ini harus kita tentukan bobotnya. Nah, W1 sama W2, gitu ya. Kemudian ada summation function-nya, di situ ada tambahan nilai biasnya. Karena kalau kita berbicara Hebbian gitu ya, di situ sudah melibatkan suatu nilai bias. Kemudian kita bandingkan gitu ya, kita proses melalui fungsi aktivasinya baru akan sesuai dengan target atau tidak. Nah, berarti arsitektur jaringannya seperti ini. Kalau ada 3 input berarti nanti ada X1, X2 dan X3. Bobotnya pun juga ada W1, W2 dan W3 seperti itu. Nah, pertama diminta pasti akan inisialisasi bobot dan bias. Nah, biar lebih mudah gitu ya, saya ngambil W1 bobot pertama dan bobot keduanya 0, biasnya pun juga 0. Kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan 0 pun boleh, tidak masalah. Tapi biasanya untuk mempermudah saja dalam perhitungan kita ngambil 0. Nah, kemudian yang kedua kita akan ngecek gitu ya. Dari setiap set unit input dan output itu bagaimana proses perubahan bobot dan biasnya gitu. Nah, kita tahu ya bahwa data pertama gitu ya, data pertama itu kan X1 negatif 1, X2 negatif 1, Y-nya gitu ya, targetnya adalah negatif 1 juga gitu. Maka perubahan bobot dan bias yang didapatkan pada data pertama gitu ya, maka kita akan punya W1 baru itu kita dapatkan dari W1 lama ditambah X1 dikalikan dengan Y. W1 lama kan 0, bobot yang kita definisikan pertama kan 0. Gitu ya. Yang lama kan 0. Kemudian kita tambahkan X1-nya berapa? Negatif 1, kemudian Y-nya berapa? Negatif 1. Maka hasilnya adalah 1. Sedangkan W2 baru, maka W2 lama itu berarti yang inisialisasi awal, yaitu 0, ditambah X2 dikalikan Y, itu sama dengan berarti 0 ditambah negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1, sedangkan bias baru berarti bias lama ditambah dengan Y.
Nah, bias lama ini adalah 0 ditambah Y-nya itu adalah targetnya gitu ya, itu adalah -1. Jadi kita dapatkan -1. Nah, pada data pertama ini gitu ya, pada data pertama ini kan sudah kita dapatkan W1 baru, W2 baru, dan B baru untuk data pertama. Nah, untuk data kedua maka akan kita gunakan W1 baru, W2 baru, B baru. Akan menjadi mana? Akan menjadi W1 lama, W2 lama, dan B lama untuk data kedua. Jadi kita tidak menggunakan lagi inisialisasi, bobot, dan bias yang di awal. Jadi akan kita gunakan bahwa nilai W1 itu 1, W2 itu juga 1, kemudian B-nya -1. Kemudian kita menuju ke data kedua. Data kedua, X1-nya kan -1. X2-nya 1, Y-nya kita dapatkan -1. Maka akan kita dapatkan W1 baru, ya itu dari mana? Sama dengan W1 lama ditambah X1 dikalikan Y, di mana W1 lama itu kita dapatkan dari W1 baru dari data pertama. Jadi 1 ditambah -1 dikalikan -1 sama dengan 2. Kemudian W2 baru kita dapatkan W2 lama ditambah X2 dikalikan Y. W2 lama itu juga sama dengan 1 ditambah 1 dikalikan -1. Karena Y-nya ini targetnya adalah -1. Sehingga sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan bias barunya, berarti bias lama ditambah Y. Bias lama ini kita dapatkan dari bias yang sudah kita evaluasi pada data pertama, yaitu -1, ditambah Y-nya, yaitu adalah -1. Maka kita dapatkan bias baru pada data kedua, itu adalah -2. Nah, W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 0, B-nya itu sama dengan -2, itu akan kita gunakan pada data ketiga sebagai W1 lama, W2 lama, dan B lama untuk data ketiga. Nah, coba kita cek untuk data ketiga, X1-nya kan 1, X2-nya -1, targetnya Y-nya adalah juga -1. Maka W1 baru itu berarti W1 lama ditambah X1 dikalikan Y, W1 lamanya nilainya 2, X1-nya 1 dikalikan Y-nya -1. Maka kita dapatkan 1. W2 baru berarti W2 lama ditambah X2 dikalikan Y, W2 lamanya 0, ditambah -1 dikalikan -1 sama dengan 1. B barunya berarti B lama ditambah Y. B lamanya kan nilainya -2 pada data kedua. Kan gitu. Ditambah dengan -1 sama dengan -3. Nah, W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, biasnya sama dengan -3, itu akan kita gunakan sebagai W1 lama, W2 lama, B lama pada data keempat. Nah, jadi nyambung ya secara kontinu. Perhitungan bobotnya itu secara evaluasi bobotnya adalah secara kontinu. Untuk data keempat, X1-nya 1, X2-nya 1, Y-nya pasti 1 karena N ya. Kemudian W1 baru akan kita dapatkan W1 lama ditambah X1 dikalikan Y, berarti sama dengan 1 ditambah 1 dikalikan 1 sama dengan 2. W2 baru sama dengan W2 lama ditambah X2 dikalikan Y sama dengan 1 ditambah 1 dikalikan 1. Berarti sama dengan 2. Sedangkan B baru itu sama dengan B lama ditambah Y. Nah, B lama ini nilainya berapa? -3 gitu ya. Ditambah dengan Y, Y-nya yaitu adalah 1. Maka kita dapatkan -2. Jadi bobotnya kita dapatkan. W1-nya adalah 2, W2-nya 2, kemudian biasnya adalah -2. Nah, setelah kita mendapatkan W1, W2, dan bias paling terakhir ini, terus kita gunakan untuk apa gitu ya. Nah, padahal kita proses, kalau kita sudah tahu input, kemudian menuju ke sudah tahu bobot juga, maka kita akan menuju ke summation function, kan gitu. Sehingga, nah yang ketiga gitu ya, maka sudah kita dapatkan bobotnya W1 itu sama dengan 2, W2 sama dengan 2, dan B-nya itu -2. Selanjutnya, kita akan menguji gitu ya, di mana semua data akan kita uji. Kita lihat pada tabel di sini, di mana kita menggunakan summation function gitu ya. Kalau X1-nya itu -1, X2-nya -1 gitu ya, maka summation function-nya atau net-nya ini kan bernilai berarti -1 dikalikan 2
gitu ya, karena W1-nya 2. Kemudian X2 dikalikan 2 ditambah biasnya negatif 2. Kita dapatkan berarti negatif 6. Kalau X1-nya negatif 1, X2-nya 1, kita dapatkan nilai netnya adalah negatif 2. Kemudian kalau X1-nya 1, X2-nya negatif 1, gitu ya, berarti pada data ketiga kita dapatkan nilai netnya itu adalah negatif 2, gitu ya. Kemudian kalau X1-nya 1, X2-nya 1, kita dapatkan nilai netnya adalah 2. Nah, net ini merupakan sebagai summation function. Nah, summation function ini kemudian akan kita proses gitu ya. Akan kita proses menggunakan fungsi aktivasi gitu ya. Harapannya apa? Ketika kita menggunakan fungsi aktivasi, maka akan kita dapatkan gitu ya bahwa nanti tujuannya nilai Y-net. Y-net itu berarti sesuai dengan targetnya gitu ya. Berarti kalau Y-net, kalau netnya ini saya ganti dengan negatif 6 gitu ya. Kalau saya ganti dengan negatif 6 gitu, nah berarti negatif 6 ini kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka nilainya adalah negatif 1. Nah, jadi fungsi aktivasinya kita mendapatkan Y-net sama dengan negatif 1 jika netnya kurang dari 0, gitu ya, dan akan bernilai 1 jika netnya lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil, coba ngecek ya. Netnya saya masukkan negatif 6, karena pada data pertama kan kita dapatkan negatif 6 netnya. Kalau negatif 6 berarti netnya kurang dari 0, maka kita dapatkan negatif 1. Kalau saya ngambil netnya adalah negatif 2, berarti kurang dari 0, gitu kan ya. Maka kita dapatkan negatif 1 juga. Kalau sekarang saya ambilnya 2, 2 berarti kan lebih besar dari 0, berarti nilainya 1. Sehingga di sini terlihat bahwa nilai Y-net itu sama dengan target yang diharapkan. Artinya jaringan dari model HEP yang kita bangun gitu ya, dengan proses perbaikan bobot dan bias yang ada itu mampu mengenali pola logika N yang ada. Nah, jadi prosesnya ada sekitar 4 langkah ya. Kita kondisi awal bobot dan bias, kemudian kita proses perubahan bobot dan biasnya secara kontinu, kemudian akan kita tentukan nilai summation function-nya, kemudian coba kita pilih ya fungsi aktivasi yang cocok seperti apa, kayak gitu. Nah, ini sebagai latihan untuk lebih memperdalam lagi terkait dengan neuron Hebbian. Ya, kalau ini teman-teman diminta untuk mencari model Hebb ya, tapi untuk mengenali fungsi logika OR atau ya dengan representasi input dan output juga bipolar. Tapi nanti juga kemungkinan ada inputnya berupa biner, tapi outputnya bipolar. Itu juga boleh. Ada juga mungkin inputnya itu bipolar, tapi outputnya hanya biner. Tidak masalah, sesuai dengan kasus yang akan diselesaikan. Nah, itulah terkait dengan model Hebbian merupakan perkembangan dari model Mikulow-Pitts. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.